Sebagai orang tua, saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak saya Dinar. Setelah saya melihat beberapa sekolah, saya mendengar dan memilih Al-Fatih karena Al-Fatih selain mencetak murid-murid yang berprestasi di bidang akademik, juga Al-Fatih sekolah yang berbasis Al-Quran. Maka saya mengambil keputusan untuk memilih Al-Fatih agar anak saya juga berprestasi di akademik dan tetap menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan saya untuk Dinar Sita Almira, semoga tetap istiqomah dalam menjaga hafalannya dan tetap murojaah sesibuk apapun. Jadilah manusia yang selalu mencintai Al-Quran dan tetap rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Fatih, jumpa kembali dengan program Ramadan Tips Menghafal Al-Quran. Kali ini sahabat Al-Fatih akan ditemani oleh salah satu teman kita, yaitu siswi SMP Al-Fatih yang sangat luar biasa. Ananda pernah tampil di salah satu program Hafiz Indonesia di tahun 2022 di salah satu stasiun televisi nasional. Nah, kira-kira sahabat Al-Fatih udah tahu belum siapa dia? Kalau belum tahu, yuk kita ngobrol langsung dan berkenalan lebih dekat lagi dengan Ananda Dinar. Assalamualaikum Dinar. Waalaikumsalam Bu Syifa. Gimana nih kabarnya Dinar? Alhamdulillah baik, sehat Bu Syifa. Alhamdulillah. Oke sahabat Al-Fatih, di sini kita akan berkenalan lebih dekat lagi dengan Dinar nih. Boleh ya? Boleh Bu. Halo sahabat Al-Fatih, nama saya Dinar Sita Almira. Saya dari kelas 7 Maya C SMP IT Al-Fatih. Oke Dinar, Dinar ini anak keberapa dari berapa bersaudara sih? Aku anak kedua dari 2 bersaudara Bu. Kakak saya laki-laki dan sudah bekerja. Oke, berarti anak bungsu ya? Iya Bu. Nah, kalau dari background atau pengalaman yang Dinar punya, kita ketahui bahwasanya Dinar pernah tampil dalam acara Hafiz Indonesia di tahun 2022, betul ya? Betul Bu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, kenapa sih Dinar memilih sekolah Al-Fatih? Karena saya pernah mendengar kabar dan membaca sebuah spanduk bahwa sekolah Al-Fatih merupakan sekolah yang berbasis Al-Quran. Oke, betul sekali sahabat Al-Fatih. Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih 1 memiliki program unggulan yaitu tahsin dan tahfiz Al-Quran. Nah, selama sekolah di Al-Fatih ini, ada nggak sih tantangan bagi Dinar? Ada nih Bu, saya harus bersaing dengan para murid yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kalau kesan sendiri untuk Dinar selama sekolah di Al-Fatih itu apa? Saya senang sih Bu, karena pertama kali saya datang ke sini, para warga Al-Fatih menyambut kehadiran saya dengan baik walaupun saya berbeda dari yang lain. Oke, nggak masalah kalau gitu ya. Masya Allah, di sini kamu sudah hebat, sudah semangat dan luar biasa. Untuk sahabat Al-Fatih yang mungkin belum mengetahui kondisi Dinar, bahwasanya Dinar memiliki keistimewaan fisik sejak usia 3 tahun. Oh iya Dinar, sejak usia berapa sih Dinar itu mulai belajar dan menghafal Al-Quran? Saya mulai belajar dan menghafal Al-Quran sejak umur 2,5 tahun Bu. Oke, 2,5 tahun berarti di usia tersebut kan biasanya kita sedang belajar berbicara atau memperlancar ucapan kita ya. Sementara di sini Dinar sudah diperkenalkan dengan orang tuanya belajar dan menghafal Al-Quran loh teman-teman. Lalu saat ini Dinar sudah selesai menghafal berapa juz nih? Alhamdulillah Bu, saya sudah selesai 30 juz. Tapi saya di sekolah masih terus menyetorkan hafalan saya karena saya ingin hafalan saya tetap terjaga dan lancar.
Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat Al-Fatih. Kali ini kita berbagi tips menghafal Al-Quran ditemani oleh teman kita Dinar yang sudah menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Oke Dinar, bisa nggak diceritakan gimana sih proses menghafal Al-Quran kamu sehingga selesai 30 juz? Sejak kecil, ibu saya selalu membiasakan saya untuk mendengarkan murotal Al-Quran dan menghafal surat-surat pendek. Kemudian ketika SD, saya menjadi salah satu siswi di rumah tahfiz Al-Quran sampai sekarang. Oke, siapa sih yang selalu menemani Dinar atau membantu Dinar dalam proses menghafal Al-Quran tersebut? Ibu saya, ustazah, dan guru di sekolah. Alhamdulillah saya bersyukur diajari oleh mereka dengan sabar dan ikhlas. Terutama ibu saya yang selalu menemani dan membimbing saya ketika saya mengalami kesulitan dalam proses menghafal. Oke, jadi yang paling dominan itu ibunya ya, Iya, Bu. Ibu Dinar gitu ya. Dari sejak usia 2,5 tahun itu memang ibu yang paling banyak mengajarkan Dinar. Oke, nah selanjutnya siapa sih tokoh yang menginspirasi Dinar untuk menghafal Al-Quran? Kak Nabila, Juri Hafiz Indonesia. Oh, Kak Nabila. Nah, sahabat Al-Fatih yang sering menyaksikan Hafiz Indonesia pasti tahu dong dengan Kak Nabila. Kenapa sih Dinar bisa menjadikan Kak Nabila sebagai inspiratornya Dinar? Karena beliau memiliki hafalan yang luar biasa dan menjadi panutan saya ketika saya sedang menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Semoga Dinar bisa mengikuti jejak Kak Nabila atau bahkan bisa lebih baik lagi. Amin. Oke sahabat Al-Fatih, pertanyaan selanjutnya kita akan mengetahui nih, motivasi Dinar dalam menghafal Al-Quran itu apa sih? Saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya di dunia maupun di akhirat, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga alasan Dinar tersebut juga bisa menjadi motivasi untuk kita untuk senantiasa bisa menghafal Al-Quran. Nah, Dinar kan sudah selesai nih menghafal 30 juz Al-Quran. Selanjutnya cita-cita Dinar itu menjadi apa sih? Saya ingin menjadi dokter yang hafiz Quran, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa tuh mau jadi dokter? Karena saya ingin membantu dan menolong orang yang sedang sakit dengan niat yang ikhlas dan tulus. Masya Allah, luar biasa sekali. Sungguh mulia cita-cita yang Dinar pilih. Kita doakan semoga Allah mudahkan dan lancarkan Dinar untuk mencapai cita-cita tersebut. Amin. Terima kasih Bu Syifa. Semoga semua cita-cita sahabat Al-Fatih juga tercapai. Amin. Oh iya Dinar, momen apa sih yang paling berkesan bagi Dinar selama proses menghafal Al-Quran? Ketika saya mengikuti acara Hafiz Indonesia tahun 2022 di RCTI, Bu. Oh iya, boleh nggak berbagi cerita dengan teman-teman atau sahabat Al-Fatih di rumah proses Dinar ketika mengikuti program Hafiz Indonesia tersebut? Awalnya saya didaftarkan oleh guru saya, Bu. Kemudian saya mengikuti seleksi dan alhamdulillah terpilih menjadi salah satu peserta dalam acara tersebut. Nah, waktu kamu mengikuti kegiatan tersebut, hafalan Dinar sudah berapa juz sih? Alhamdulillah sudah 12 juz, Bu. Oke, berarti ada minimal hafalannya juga ya di sana ya? Iya, Bu. Nah, barangkali sahabat Al-Fatih ada yang ingin mengikuti jejak Dinar untuk tampil di acara Hafiz Indonesia. Selanjutnya, tantangan bagi Dinar ketika menghafal Al-Quran apa sih? Rasa kantuk dan gadget, Bu. Ngantuk dan gadget ya. Kayaknya tantangan itu bukan cuma Dinar sih yang ngalamin. Kita juga semua pasti punya tantangan yang sama, yaitu ngantuk dan gadget. Nih, rasa ngantuk itu datang ketika Dinar sedang apa? Biasanya saat sedang murojaah sih, Bu, terutama ketika saya sedang murojaah sendiri. Makanya saya lebih senang ketika ibu saya menemani saya murojaah. Nah, berarti tantangan di ngantuk ini sudah kamu bisa atasi ya, dengan cara harus ditemanin oleh ibu kamu. Sementara untuk gadget sendiri, gimana sih cara kamu mengatasi tantangan tersebut? Biasanya saya membatasi penggunaan gadget, Bu. Saya hanya bermain gadget ketika hari libur saja, itu pun hanya beberapa jam. Wah, bisa ditiru nih sahabat Al-Fatih untuk kita mengatasi tantangan saat menghafal Al-Quran.
Oke Dinar, kalau tadi kan tantangan. Nah, sekarang kita memasuki inti pembahasan kita pada acara kali ini, yaitu tips menghafal Al-Quran. Dari Dinar sendiri, boleh dong berbagi dengan sahabat Al-Fatih bagaimana tips menghafal Al-Quran? Boleh Bu. Nah, bagi sahabat Al-Fatih, saya mempunyai beberapa tips untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, kita tentunya harus meluruskan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita mempunyai waktu khusus untuk menghafal seperti saya yang menghafal pada saat sebelum subuh dan setelah maghrib. Yang ketiga, menggunakan metode yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya lebih suka menghafal sendiri dengan membacanya langsung dari Al-Quran. Nah, yang terakhir, saya berusaha untuk tetap istiqomah dalam menjaga hafalan saya. Oke, bisa Ibu rangkum dari sini ya teman-teman buat sahabat Al-Fatih di rumah nih. Tips dari Dinar yang pertama adalah tentunya niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, sahabat Al-Fatih bisa memilih waktu-waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran. Di antaranya yaitu sebelum subuh dan sesudah maghrib. Yang ketiga, temukan cara atau metode yang cocok sesuai dengan kemampuan sahabat Al-Fatih. Dan yang terakhir, kunci yang paling terpenting yaitu konsistensi atau istiqomah dalam menjaga hafalan teman-teman. Baik sahabat Al-Fatih, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung program hari ini. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, boleh dong Dinar berikan harapan dan pesan untuk sahabat Al-Fatih. Harapan saya selalu bisa istiqomah dalam belajar Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Pesan saya untuk sahabat Al-Fatih, jangan patah semangat dalam menghafal Al-Quran dan memurojaah hafalan sesibuk apapun aktivitas kita. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat Al-Fatih. Hari ini kita dapat belajar ilmu serta motivasi dari sahabat kita Dinar Sita Almira yang sangat luar biasa. Baik Dinar, sepertinya sahabat Al-Fatih banyak nih yang penasaran dengan hafalan Dinar. Kita akan coba lakukan sesi sambung ayat, di mana nanti Ibu akan membacakan ayat secara acak dan Dinar akan melanjutkannya, supaya sahabat Al-Fatih nggak penasaran lagi dan makin termotivasi. Siap Dinar? Siap Bu, insya Allah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Masya Allah, tepat sekali. Lanjut ya, Ibu acak ya. Fa'akhraja lahum ijlan jasadallahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Masya Allah, betul sekali. Nah, kalau tadi juz awal, juz tengah, sekarang terakhir Ibu akan ambil dari juz akhir. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah
ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn Dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Sahabat Al-Fatih, sekarang sahabat Al-Fatih sudah tidak penasaran lagi kan dengan hafalan Dinar? Karena Dinar mampu menjawab semua soal sambung ayat tadi dengan tepat. Baik sahabat Al-Fatih, demikian tadi perbincangan kita dengan Ananda Dinarsita Almira. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan program Ramadan Al-Fatih lainnya yang insya Allah seru. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.